Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi, mulai dari pengertian, isi, dan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas. KD yang kita pelajari yang pertama adalah mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan dan tulis. Sedangkan untuk KD keterampilan, mengkonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tertulis. Mari kita masuk ke dalam PowerPoint yang sudah disediakan. Berbagi pengetahuan teks eksplanasi. Eksplanasi merupakan suatu teks yang menjelaskan suatu proses tentang asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Teks eksplanasi biasa kita kenal dalam sebuah fenomena alam, misalkan gunung meletus, kemudian bencana alam, dan seperti sekarang yang sedang menimpa bangsa dan dunia, COVID-19 bisa kita jadikan teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks narasi prosedural, yaitu teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Jadi dalam teks eksplanasi ada hubungan kausalitas sebab akibat. Itu kata kuncinya. Yang menjadi ciri teks eksplanasi adalah adanya sebab akibat. Isi teks eksplanasi yang pertama, sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas, yang tadi sudah Bapak singgung. Kemudian yang kedua, ada sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologis, jadi menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi. Ini dia struktur teks eksplanasi, didahului oleh identifikasi fenomena, meliputi latar belakang kejadian. Yang kedua ada proses kejadian. Ini bisa dua pola. Yang pertama kronologis, yang kedua adalah penyebab atau kausalitas tadi. Yang terakhir adalah ulasan, mengomentari konsekuensi. Ini sifatnya opsional dalam teks eksplanasi, bisa ada bisa tidak. Ciri kebahasaan, pilihan kata tertentu. Yang pertama bermakna lugas dan baku, artinya jelas, tidak seperti karya sastra yang maknanya bersayap dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kata ganti non persona. Kemudian menggunakan istilah-istilah seperti COVID-19 itu bisa dikatakan istilah. Yang kedua menggunakan konjungsi bermakna proses seperti kausalitas dan kronologis. Kata kerja pasif contohnya adalah dimulai, terlihat, dan terwujud. Kemudian langkah-langkah menyusun teks eksplanasi adalah penentuan tema yang mengandung suatu proses. Pertama harus didahului dengan pengumpulan bahan-bahan, kemudian pembuatan peta pikiran, peninjauan kembali bahan-bahan tulisan sesuai dengan ketentuan KBBI dan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan terakhir adalah pengembangan peta pikiran yang menjadi teks utuh. Ya, ini adalah menulis teks eksplanasi berarti menuangkan pengetahuan suatu proses atau rangkaian peristiwa. Pengetahuan itu dapat berhubungan dengan masalah alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tema yang harus dipilih adalah tema yang mengungkapkan suatu tahapan, rangkaian kegiatan, atau peristiwa, perkembangan, pertumbuhan, penyebaran, perubahan, dan sejenisnya karena sifatnya berupa proses. Ya, itu tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana dari ciri, pengertian, kemudian sampai cara menulis teks eksplanasi. Semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya penugasan akan Bapak sampaikan dalam bentuk tulis di Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.